Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Senang sekali berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam ibadah kita bersama keluarga. Pagi hari ini sebelum memulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Ini adalah hari yang Kau jadikan dan kami mau bersuka cita. Hari ini adalah hari di mana Engkau akan berbicara kepada kami semua umat-Mu melalui pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu supaya apa yang disampaikan adalah yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, buka mata dan telinga rohani kami semua supaya kami bisa menerima makanan roti kehidupan yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah Aku Memanggilnya Papa, yang diambil dari Efesus 3 ayat 12 sampai 15 yang berbunyi demikian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa kita mengambil khotbah ini dari kitab Efesus. Dan di dalam pasal 1 kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anaknya. Berbahagialah kita yang telah diadopsi dan menerima posisi sebagai anak. Oleh sebab itu judul yang saya katakan, Aku Memanggilnya Bapa. Rasul Paulus memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dikatakan di ayat ke-14 dari Efesus 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dikatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Hari ini biarlah sejenak melalui pembacaan firman dari Efesus 3 ayat 12 dan 15, paling tidak ada 3 poin yang saya ingin bagikan. Kalau Rasul Paulus memanggil Tuhan sebagai Bapanya, demikian juga kita. Oleh sebab itu karena kita percaya, menaruh percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapa menjadikan kita anak-anaknya. Poin yang pertama, karena kita adalah anaknya dan kasih Bapa itu, poin yang pertama adalah menambahkan keberanian dan iman. Firman di ayat ke-12 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh iman, beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman. Oleh sebab itu, kasih Bapa itu membuat kita berani dan memberikan kita iman untuk menghadap kepada Tuhan. Dikatakan ini jalan masuk. Dengan kata lain, jalan masuk itu akses. Zaman dahulu, kalau kita menghadap raja itu nggak boleh sembarangan. Teringat kita kitab Esther. Esther mau menghadap raja, itu penuh dengan ancaman. Kalau raja nggak berkenan, dia bisa mati. Demikian juga firman Tuhan juga mengatakan bahwa zaman dulu perjanjian lama hanya imam besar yang dapat masuk setahun sekali kepada ruang maha kudus di bait Allah. Kalau bukan imam, tidak ada akses masuk. Karena oleh sebab itu di mana ada hadirat Allah, disitulah imam itu bertemu dan hanya
diperbolehkan imam yang bertugas untuk masuk. Orang biasa tidak diperbolehkan. Tapi alangkah indahnya karena di dalam Kristus sekarang kita sebagai anaknya kita memperoleh akses masuk. Sehingga pertama, kasih Bapa itu memberikan kepada kita keberanian. Kita bisa menghadap kepadanya kapan saja, di mana saja. Dan kita menambahkan ini keberanian ini dengan iman. Kita bisa masuk dengan iman, karena iman kita bisa menghadap kepadanya. Oleh sebab itu, saya percaya tidak sia-sia sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai akses jalan masuk menghadap Bapa, sehingga kita boleh memanggil dia sebagai Bapa. Diberi wewenang, diberi hak untuk memanggil dia Bapa. Sudah enggak hari ini kita memanggil dia Papa? Mungkin kita punya Papa jasmani, tapi sudahkah kita hari ini bertemu dengan Papa kita yang sesungguhnya? Papa yang adalah pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan dikatakan dalam terjemahan bebas dari The Message, saya bacakan. Bila kita percaya kepadanya, kita bebas untuk berbicara apa yang perlu kita katakan. Berani menghadap di saat kita perlu. Itu terjemahan bebas dari The Message. Dikatakan kita ini bebas, bisa berbicara apa yang perlu kita katakan. Kebanyakan anak Tuhan berbicara kepada Tuhan saat dia berdoa. Tapi doanya penuh dengan permintaan list. Saya butuh ini, Tuhan berikan ini, Tuhan jawab doa saya. Semuanya list, tapi saya percaya dengan adanya akses, kita berani dan diperbolehkan untuk menghadap Bapa. Alangkah indahnya kalau kita bertemu dan berkomunikasi, yaitu doa itu sendiri adalah komunikasi, bukan hanya meminta-minta, tapi karena satu hubungan yang indah antara anak dan Bapa, kita bisa memberikan apa yang ada di hati kita, bukan cuma meminta, tapi apa kekhawatiran kita, apa yang kita rencanakan, berbicara hati dan ke hati, dari hati dan ke hati. Enggak cuma berbicara juga, sejenak kita juga mendengarkan apa yang dia ingin sampaikan. Bukankah kalau kita berbicara dengan seseorang, kita berbicara, Bapa kita atau orang lain mendengar, giliran dia yang berbicara, kita mendengar. Hari ini kita diingatkan, kita punya akses jalan masuk untuk menghadap Bapa. Kita pergunakan, bukan kita aja yang ngomong, tapi kita dengarkan apa yang ingin Bapa kita sampaikan kepada anak. Yang namanya anak selalu dikasihi, yang namanya anak selalu dicinta. Oleh sebab itu, poin yang pertama adalah kita bersyukur kasih Bapa memberikan kepada kita keberanian dan iman untuk menghadap kepadanya. Mengenal Allah sebagai Bapa kita memberi keberanian bagi kita untuk datang kepadanya. Saya katakan setiap saat tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Sebagai Bapa, dia rindu agar kita berkomunikasi, bercakap-cakap. Bahkan sebagai Bapa yang baik, dia tuh senang mendengar doa permintaan, doa curhat. Dia senang karena dia adalah Bapa yang baik. Sebenarnya tanpa diminta pun, seorang ayah secara jasmani pasti kepingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Oleh sebab itu, apalagi Bapa kita di surga, dia juga akan memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Memanggil dia sebagai Bapa, memberikan iman dan keberanian
bagi kita untuk datang kepadanya dalam keadaan apapun, tanpa rasa ragu dan takut. Yang kedua, kasih Bapa itu luar biasa karena kasih Bapa itu merawat tawar hati. Kita baca di ayat 13 dikatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Rasul Paulus minta supaya murid-murid lain tuh jangan tawar hati. Rasul Paulus yang menulis surat ini sekali lagi di penjara, yang memberi kekuatan kepada yang lain. Aku tuh minta supaya kamu jangan tawar hati. Jangan sedih, putus asa. Karena asli kata dari tawar hati itu adalah lemah, lelah di dalam hati. Rasul Paulus kalau dia tidak memberitakan Injil, memberitakan kabar Injil, dia tidak akan masuk penjara. Tapi justru dia orang yang menganiaya orang Kristen, dia akhirnya dipanggil oleh Tuhan dan menerima pewahyuan dan bertemu muka dengan Tuhan sendiri. Akhirnya dia memberitakan Injil. Gara-gara memberitakan Injil itu, dia dipenjara. Tapi dia tahu siapa papanya. Dan dia tahu bahwa kesengsaraan yang sekarang itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan. Oleh sebab itu dia menasihatkan, jangan tawar hati. Saya percaya kasih Bapa ini merawat tawar hati. Membuat orang yang lemah, putus asa, gak punya pengharapan untuk menjadi kuat. Bukan hanya untuk zaman rasul-rasul murid Tuhan, tapi untuk zaman sekarang. Kita butuh kekuatan untuk tidak menjadi tawar hati. Melihat situasi dan kondisi, melihat situasi ekonomi yang sulit, melihat pandemi yang berkepanjangan yang gak tahu kapan selesainya, kita bisa untuk tidak tawar hati. Gimana caranya? Percayalah, Dia Bapa yang baik, dan kasih Bapa memberi kekuatan supaya engkau tidak tawar hati. Sekali lagi, Dia memberikan tawaran ini. Bapa mau kamu jangan putus asa. Kamu jangan merasa lelah letih di dalam jiwamu. Karena dengan kau percaya, Dia Bapa yang baik, Dia melindungi. Apapun yang kau harus lalui, kesulitan apapun, ya, tahu bahwa Dia peduli dan Dia sanggup untuk menolong. Bahwa sebetulnya dikatakan di Mazmur 103 ayat 14, bahwa Tuhan tuh tahu kita itu hanya debu, firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu Allah juga mengetahui kita tuh terbatas. Secara jasmani kita itu terbatas, apalagi rohani. Kita juga kadang-kadang masih up and down, tidak stabil. Tapi Dia mengetahui dan Dia punya belas kasihan. Sebagai Bapa Dia mengerti betapa tubuh kita terbatas, jiwa kita juga dapat bertahan hanya karena kasih karunia-Nya. Jiwa kita rapuh. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu kalau tidak dipimpin sepenuhnya oleh-Nya melalui Roh Kudus, kita akan selalu menjadi lemah. Tapi puji Tuhan, kasih Bapa yang luar biasa, Dia mengirimkan Roh Kudus sehingga kita tidak perlu lagi tawar hati, tidak perlu lagi kita putus asa, kita mempunyai pengharapan. Selain kasih Bapa merawat tawar hati, kasih Bapa juga dikatakan mengalahkan kesesakan hati. Memang dari tawar hati lama-lama sesek hatinya. Firman Tuhan di ayat yang sama melihat bahwa manusia tendensinya tawar hati kalau melihat kesulitan. Manusia mudah untuk sesek hatinya. Ternyata dari zaman dahulu orang sudah tawar hati, sesek hati, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan sekali lagi mengatakan, Rasul Paulus menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan visi Tuhan, menjadi murid Tuhan.
Dan karena dia ngerti kasih karunia, waktu dia menjalankan tugas itu, dia ketangkep dan masuk penjara. Dan bahkan firman Tuhan gak cuma dia masuk penjara. Selama pelayanannya, Rasul Paulus itu pernah di penjara, didera, mengalami kapal karam, dalam bahaya maut, dihadang orang jahat penyamun, dan berbagai kesesakan lainnya. 2 Korintus 11 ayat 23-27 disebutkan satu persatu apa yang Paulus alami gara-gara dia mengikuti kehendak Tuhan. Tapi dia tahu karena kasih karunia Tuhan menyertai, kasih karunia Bapa menyertai dia. Meskipun teraniaya, meskipun menderita, dia tidak sesak hati. Mungkin dia bisa kaget, dia bisa takut, tapi dia mengalahkan semuanya ini. Oleh sebab itu, dia berkata, walau ditindas, dia katakan, ia tidak terjepit. Walau habis akal, dikatakan, ia tidak putus asa. Walau dianiaya, dia tetap berkata, enggak apa-apa, karena aku tidak ditinggalkan sendirian. Walau dihempaskan, dia ngomong juga, gak apa-apa, aku gak binasa. Paulus mengatakan bahwa ia mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah untuk menghadapi setiap kesesakannya. Saya percaya di dalam kesesakan kita, Allah sumber segala penghiburan akan menghibur kita. Allah sumber kekuatan kita akan memuatkan kita sehingga kita bisa menghibur orang lain dan juga kita bisa menguatkan orang lain di tengah situasi kesesakan apapun. Bukankah ini yang kita harus lakukan dan kita miliki sekarang, kekuatan untuk menguatkan orang lain, kekuatan untuk menghibur orang lain? Karena kasih Bapa adalah kasih seorang ayah yang sempurna. Bapa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setiap papa akan berusaha menjadi ayah yang baik. Tapi kadang-kadang tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Ada sebuah kisah, ini kisah dari Spanyol, tentang seorang anak dan seorang ayah yang lama terpisah. Anak ini anak yang lari dari rumah dan namanya adalah Paco. Dan sang ayah mencari selama berbulan-bulan tanpa hasil. Dan anak ini dalam pelariannya itu dia juga putus asa sampai berniat untuk bunuh diri. Tapi papanya ini pengen sekali, akhirnya pengen menyesali anaknya yang lari dari rumah ini, sehingga dia itu membuat sebuah iklan di surat kabar. Iklan di surat kabar El Liberal. Ini iklannya berbunyi demikian, dituliskan demikian. Dikatakan, Paco sayang, ya, nama anaknya Paco. Dan kalau di daerah di Spanyol sana, nama Paco itu seperti nama yang di sini ini sering dan banyak, ya, sering dan sangat umum, nama yang umum di Paco. Jadi banyak orang yang namanya Paco. Lah dikatakan gini, Paco sayang, temui aku ya di Hotel Montana hari Selasa siang. Semuanya sudah aku ampuni. Aku mengasihimu, papamu. Itu iklannya besar di koran El Liberal. Nah, di hari yang sudah ditentukan itu, di depan Hotel Montana itu, hari itu berkumpul 800 orang yang namanya Paco. Saya katakan Paco itu nama yang umum di negara tersebut. Ini adalah sebuah kisah, memang ini cerita. Bukan benar-benar tapi cerita. Tapi yang menariknya adalah kisah ini bisa menuliskan dan menggugah hati. Bayangkan ada 800 Paco-Paco yang waktu membaca
iklan di koran itu yang, wah, ini papaku mau mengampuni aku. Intinya adalah betapa banyaknya anak-anak yang sedang merindukan pengampunan dari papanya. Betapa anak-anak yang sedang pengen untuk satu pemulihan hubungan. Dan dari kisah yang ini memang sebuah kisah, tapi saya belajar bahwa hanya Bapa yang kasihnya sempurna dan dia adalah Bapa yang sempurna. Sehingga kalau kita mempunyai seorang ayah seperti ayahnya Paco yang sampai membuat iklan, aku pengen, aku sayang, aku kangen, ayo kita ketemuan. Puji Tuhan. Kalau kita mempunyai papa yang baik sampai kita nggak lari dari rumah, kita menikmati papa yang baik, puji Tuhan. Tapi saya percaya banyak anak-anak dan bahkan kita pun sudah menjadi dewasa tahu bahwa papa kita nggak sempurna. Papa kita ada tapi tidak berfungsi sebagai papa. Hari ini pemberitaan firman ini mengingatkan bahwa masih ada papa yang sempurna, yaitu papa kita di surga. Kasih seorang bapa itu dirindukan oleh semua orang, termasuk saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini saya katakan bahwa kasih bapa itu segalanya. Kalau engkau merasakan hari ini bahwa engkau adalah orang yang sangat malang karena engkau tidak punya papa yang mengasihi seperti Paco, ada kesempatan. Biarlah engkau menjadikan dia bapamu melalui Yesus Kristus Tuhan. Saya tahu bahwa firman Tuhan mengatakan seperti bapa sayang anaknya, demikian juga Tuhan itu mengasihi anak-anaknya lebih sempurna daripada papa dimanapun di dunia ini. Hari ini kita mendengar berita, pemberitaan firman Tuhan. Kalau Rasul Paulus mengingatkan kita, sehingga dia selain memberitakan supaya kita enggak tawar hati, supaya kita enggak sesekati, karena kita punya jalan akses masuk untuk punya papa, punya satu komunikasi dengan papa yang menguatkan. Ayo kita juga punyai akses ini. Dan katakan firman Tuhan, Rasul Paulus sujud menyembah Bapa. Firman Tuhan di ayat ke-14 katakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bagi engkau yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau punya satu kehormatan untuk sujud kepada Bapamu. Dengan gitu engkau menyukakan hati. Dengan kita punya komunikasi, berarti kita mengasihi. Dengan sering kita berbincang-bincang, berarti kita mengasihi. Karena dia terlebih dahulu mengasihi. Tapi kalau kita tidak pernah membalas kasihnya dengan berkomunikasi, itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi seperti Paulus bersujud, saya percaya kita semua juga rindu untuk bersujud. Tanda kita respect. Karena dia bukan sekedar Bapa, dia adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Biarlah hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa dalam keadaan apapun dia adalah Bapa yang sayang anak-anaknya. Tidak ada yang namanya bekas anak, itu gak ada. Anak tetap anak. Dalam keadaan apapun engkau, Tuhan menjumpai engkau dimanapun engkau berada. Mungkin engkau berada di dalam tempat yang salah saat ini, tapi Bapa ingin menjumpai engkau di tempat itu. Kalau mungkin teman-temanmu mengatakan, oh engkau di tempat yang salah, gak mungkin Tuhan mengasihimu. Firman Tuhan katakan, dia mengasihi. Dan bahkan dia mengasihi waktu kita masih terjerumus di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, terimalah tawaran kasih Bapa yang sempurna hari ini. Panggillah dia Bapa.
seperti Paulus memanggil dia Bapa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mengucap syukur untuk satu pernyataan kembali betapa Engkau mengasihi, seperti seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Kami berdoa hari ini kalau ada yang mendengar firman Tuhan dan dalam keadaan tawar hati, dalam keadaan sesak, karena menghadapi berbagai macam tantangan, biarlah mereka dikuatkan hari ini, tahu bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita menerima jalan masuk, akses untuk menghadap Engkau secara pribadi dan bertemu dengan Engkau. Dan kita bisa mencurahkan apa isi hati kita tanpa ragu dan tanpa takut. Dan Engkau sebagai Bapa yang baik, mau selalu setia mendengarkan setiap curahan, perkataan, jeritan hati anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kalau apapun yang dialami anak-anak-Mu itu membuat mereka putus asa, kami berdoa biarlah hari ini mereka tahu, mereka bisa menjadi anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang diterima, anak-anak yang dikasihi dengan menerima warisan yang luar biasa, yaitu warisan kasih karunia, keselamatan yang sebetulnya tidak layak kita dapatkan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun mereka mendengar firman ini, hari ini pun mereka bisa untuk mengatakan, Papa, aku panggil Engkau Papa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dibolehkan untuk memanggil Engkau sebagai Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini. Kami percaya dimanapun anak-anak-Mu berada, kasih Bapa menyinari, kasih Bapa menguatkan, meneguhkan, dan bahkan memimpin setiap anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu pasti berhasil, karena yang menjadi kesukaan mereka adalah firman Tuhan yang selalu direnungkan siang dan malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, dan terima kasih untuk Roh Kudus yang ada di dalam kami yang selalu mengingatkan akan kami semua untuk apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib, sehingga kami bisa menerima semua kebaikan dan kemurahan Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.